Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita pelukan kematian. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Perjalanan malam terasa begitu panjang, seakan waktu lambat berganti. Kami masih dengan penyusuran ganjil, mencari di mana jalan untuk pulang. Mencari kehidupan yang selayaknya, meninggalkan alam kelam. Langkah ini terus bergerak, meninggalkan gubuk nenek tua itu, mengikuti Mas Pur. Entah sosok ini benar dia atau bukan. Rasa pusing menghampiri, kepala terasa berat ketika tercium bau wangi, pekat menusuk. Badan pun serasa berat, semakin aku rasakan mencium dalam-dalam wangi bunga ini. Tengkuk juga kepala, serasa penuh tekanan hawa lain. Jangan dicium baunya, ini sirup dari makhluk di depan sana, kata Mas Pur. Aku yang mendapat kode itu, langsung menaikkan kaos untuk menutupi hidung. Tidak seberapa lama setelah tidak tercium wewangian itu, ternyata memang benar, pusing mereda. Badan juga serasa ringan kembali. Jenis lelembut apa lagi di depan sana yang sudah menunggu kami berdua? Kamu gak apa-apa? Tanya Mas Pur. Gak apa-apa, lanjut saja Mas, jawabku yang terus mengikutinya. Pohon-pohon besar kini mulai jarang terlihat, digantikan dengan ilalang, juga rumput liar setinggi manusia dewasa. Suara sungai terdengar deras, air mengalir di bawah tebing, dengan sisi jurang yang sangat dalam dan gelap. Angin berhembus dari pusaran bawah sana, mengantarkan bisikan mengerikan. Dia bukan manusia, dorong ke jurang, dorong ke jurang. Bisikan gaib itu berulang kali terdengar, menyuruhku mendorong sosok yang ada di depanku. Aku hanya menarik nafas, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu. Namun semakin terabaikan, suara riuh semakin banyak terdengar. Semua menyuruhku untuk membunuh laki-laki yang berjalan di depan ini. Semakin bising dan semakin banyak ucapan kematian. Ya Allah, aku berteriak sekuat-kuatnya sambil menutup kedua telingaku. Walaupun sudah menutup telinga dengan telapak tangan, suara kematian itu terus bersautan terdengar. Mati, mati, mati. Kata itu sangat banyak diucapkan. Terdengar sampai aku tersimpu dalam tanah. Meneriakkan juga memanggil asma Tuhan. Ya Allah, aku tidak sanggup, pulangkan aku. Masih dengan teriakku. Istighfar, kendalikan emosimu, Mas Pur menyuruhku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hanya lafaz itu terus aku ucapkan dalam batin ini, memohon ampun, meminta pertolongan kepada Zat pemberi kehidupan. Hingga semua suasana mengerikan itu perlahan menghilang tanpa terdengar lagi. Aku dibantu Mas Pur berdiri dari simpuhku. Dia mengajak kembali berjalan, berusaha terus mencari di mana letak gerbang keluar dari alam mengerikan ini. Meski dalam kondisi yang semakin lemah, rasa sangat muak juga marah. Rasa yang bersumber dari tempat ini memunculkan emosi yang tidak terbendung. Jangan berhenti istighfar, imbuhnya. Jalan di depan semakin menyempit, semakin curam jurang di sisi kiri. Di kanan masih tebing dengan semak belukarnya. Semak yang terlihat tersibak menandakan ada makhluk yang mengikuti. Entah berwujud apa, mata ini juga tidak dapat memastikan. Terhalang gelap. Roak gagak terdengar di atas langit. Masih pertanda suara kematian, batinku berucap menggantikan lafaz doa.
Jauh sudah kami berjalan seakan tiada ujung, hingga sampai pada sebuah pohon tanpa daun berdiri tegak. Dengan purnama yang begitu besar terlihat, bersinar warna merah. 4 sosok laki-laki seperti memanggul tanduk yang beratap segitiga terlihat dari kejauhan. "Apa itu?" tanyaku. "Hati-hati saja, wanita dalam tanduk itu perlu diwaspadai," jawab Mas Pur. Dari mana dia tahu ada sosok wanita di dalam sana? Sementara jarak kami masih terlalu jauh untuk menyaksikan itu. Jangankan wanita di dalam tanduk, wajah keempat pemikul itu saja belum terlihat sama sekali. Kembali wangi bunga itu tercium, namun tidak setajam tadi, dan tidak memiliki pengaruh apa-apa di diri ini. Hanya udara serasa segar terhirup, menghilangkan pengapnya bau alam yang berselimut aura magis tadi. Setibanya berhadapan dengan mereka, diturunkan tandu itu, disibaknya selambu yang menutup, lalu keluar wanita berparas cantik, dengan tatapan matanya yang tajam, kemben sedada, berjarik batik, tangan kanannya memegang mawar merah. "Jauh perjalanan kalian sampai sini," ucap sosok wanita itu. "Aku hanya menjemput adikku untuk pulang," jawab Mas Pur. "Siapapun yang sudah memijak tanah ini hanya akan mengantarkan jiwanya padaku." Terdengar kata ancamannya. "Jiwa kami milik Tuhan kami. Tidak ada siapapun berhak atas kehidupan juga kematian kami," balas laki-laki di sebelahku. Sunggingan senyuman sinis terlihat dari sosok di depanku, seakan menandakan ketidaksukaannya mendengar ucapan kata tadi. Aku yang hanya berdiri menyaksikan perseteruan mereka, hanya menunggu apa yang akan berlanjut ke depannya. Pertempuran, kehidupan, ataupun kematian, semua itu belum terlihat. Hanya saja ini menjadi pertanda, bukan hal baik untuk kami berdua. Kenapa di alam ini banyak sekali penguasanya, sementara kalau di alam lain yang pernah aku alami, suatu tempat hanya mempunyai satu pemimpin, sesembahan. Berbeda dengan ini, ada Kolong Wewe, Mbah Sare, wanita ini, juga yang lainnya, yang seperti semuanya bermusuhan satu sama lain. Jika berharap hidup, itu hanya akan ada satu orang di antara kalian berdua, katanya kembali terucap. Untuk apa bangsa kalian selalu menginginkan jiwa manusia? Kini aku mengucap tanya. Sudah takdir, ini garis yang dibuat moyang kita. Jika kaumku dengan kaum kalian berseberangan, saling berperang, dari diturunkannya kita ke dunia ini sampai akhir dari dunia, lantang ucapnya terdengar. Kaum kalian banyak yang satu setuju dengan kami. Kenapa tidak denganmu? Pertanyaanku kembali terucap. Mereka yang berpihak dengan kaum manusia sudah menetapkan peperangan dengan kaumnya sendiri. Ucapnya semakin menunjukkan amarah. Mata yang semula sinis menatap, kini menyala berwarna merah, dengan menunjukkan sosok itu mematahkan tangkai mawar yang digenggamnya. 4 sosok yang sedari tadi terduduk mulai mengangkat menunjukkan wajah beringasnya dengan tatapan yang sama menyala. Geraman terdengar. Sibakan angin meniup dengan kencang, mengubah hawa yang semula adem menjadi panas, mencekam. Gitaran maut seakan siap menghampiri, memutar mencari nyawa. Situasi seperti ini banyak didapati. Manusia gentar, takut, lalu mengikuti mereka untuk abadi di alam kelam. Sangat konyol jika hanya rasa takut menanggalkan keyakinan diri akan pertolongannya. Perdebatan terjadi antara kami
dengan sosok wanita itu. Terlihat 4 anak buahnya juga bergerak maju. 2 sisi sebelah kanan, 2 lagi di sisi sebelah kiri. Jika terjadi pertarungan, tentu ini tidak akan imbang, karena hanya 2 lawan 5 dedemit dengan kemampuan yang pasti tidak bisa dianggap remeh. Tidak lama kemudian, sosok wanita cantik itu seperti mengeluarkan asap warna hitam tipis yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bagian aura pembungkus atau semacam penanda maksimalnya kekuatan yang terlihat. Menyaksikan itu, laki-laki di sebelahku mundur 1 langkah, tentu dengan persiapan diri. Semerbak wangi bunga mulai tercium pekat. Di sini, membuatku kembali menutup hidung. Mengikutinya mundur 1 langkah, terasa ada kedutan di bahu kananku, lalu menjalar turun seperti kesemutan sampai ke telapak tangan. Cahaya putih terlihat dan sebuah tombak yang hilang tadi kembali muncul dalam genggaman. Ini kapan datangnya tombak? Ucapku dalam hati. Melihat itu, kerlingan mata menatap tajam ke arahku. Dahinya berkerut dengan bola mata menyala semakin lebar. Nyai Sembrani. Kata itu terucap dari mulut sosok wanita itu. Nyai Sembrani, ini kan milik Basare. Batinku menjawab kata itu. Apa Basare itu yang menjadi cerita warga desa? Sosok dahulu yang menjadi legenda munculnya Jaran Sembrani atau kuda bersayap. Semakin aku tidak paham dengan semua ini. Alam yang terasa sangat aneh dan sangat mengerikan. Sebuah dunia penuh dengan pertikaian, seakan kematian mengampar, menjadi sajian istimewa di sini. Patahan batang mawar di genggaman tangan wanita itu juga berubah menjadi sebuah keris berwarna kuning. Terlihat lekuk panjangnya semakin meruncing dengan gagang pegangan kayu berwarna hitam kecoklatan. Sambaran petir menghantam pohon kering tanpa daun di belakangnya, hingga gelapnya malam menjadi terang karena api yang berkobar di pohon itu, ditambah sorotan purnama merah, membuat terasa magis area ini menyeramkan. Benar-benar singup dan keangkerannya dapat dilihat. Jadi di balik langkah kalian ada Nyai Sembrani. Kembali ucapnya terdengar, dilanjut dengan tertawa mengerikan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Mas Pur. Aku Dewi Kolo Hanyuntari, penguasa negeri lelembut sini. Wanita itu menyebutkan nama dengan nada kesombongan sebagai penguasa. Izinkan kami untuk pulang. Kami datang juga tanpa mengusik apapun, sambung ucapan Mas Pur. Tanpa seizinku, kalian akan tetap berada di sini, hidup denganku atau mati. Kata itu terdengar darinya. Sebuah tempat yang memiliki pilihan sangat sukar diterima. Hidup untuk bersatu dengan setan atau memilih mati. Perasaan menjadi penyesalan diri. Kenapa harus sampai tempat sejauh ini jika hanya mencari kematian? Sungguh sebuah penyusuran yang salah. Perjalanan yang aku kutuk dengan teriakan dalam hatiku sendiri. Ingin ku tancapkan tombak ini ke arah sosok itu. Namun sebelum melangkah, tangan kiriku sudah dicengkram oleh Mas Pur. Dia menatapku dan menggelengkan kepala tanpa tidak setujunya atas aku mengambil sikap. Kenapa halangi aku? Tanyaku dengan dada yang panas. Kamu mau mati konyol di sini, katanya dengan nada yang berbalur emosi. Mendengar perdebatan itu, kelima sosok itu tertawa serempak, seakan menyaksikan kelucuan kami berdua, atau menjadikannya bahan tertawaan yang sengaja mengejek kami berdua agar terpancing emosi.
Gelegar tawa yang menjadi sebuah tantangan dalam pendengaran telingaku. Suasana seperti ini aku hanya menekan emosi dengan memikirkan wajah ibuku di luar sana. Mengharap masih bisa kembali bertemu, juga menjalani kehidupan normal seperti waktu lalu. Lintasan wajah ibuku seketika memberikan rasa tenang, mengingat kembali semua nasihat beliau untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dimanapun berada, dengan kondisi apapun. Batin aku tuntun untuk melantunkan lafaz suci, membaca doa yang aku bisa, sampai tubuh terasa panas. Melawan itu semua dengan kalimat-kalimat agung, terus berdoa, dengan posisi tetap berhadapan langsung, saling menatap. Sampai melesat wanita itu menusukkan keris menembus Mazmur yang masih memegang tanganku. Anehnya, keris itu seperti tidak mengenai apa-apa, hanya menusuk angin, menembus tubuh di sebelahku. Wanita itu sontak mundur, lalu menatap dengan heran, mengangkat tangannya, lalu memandang tajam ke arah pusaka ini. Mulutnya mulai merapal mantra, yang entah itu ajian apa, hingga batangan kuning itu mengeluarkan cahaya, lalu mengibaskan benda itu ke arah kami. Sebelum sinar itu tiba, dengan cepat gerakan laki-laki di sebelahku menepis hanya menggunakan tangan sebelah kiri. Ternyata itu bukan ragamu manusia, serunya terdengar bergetar penuh murka. Ya, ini jiwaku yang menjemput adikku pulang, jawabnya. Ternyata bukan orang remeh, berani mengusik masuk ke alamku dengan rogo sukmo, hebat nyalimu, kata Dewi Kolo. Aku masih dengan kebisuan antara kagum, heran, juga banyak pemikiran yang sangat mustahil jika aku urai dalam nalar sebagai manusia awam sepertiku yang tidak paham akan hal-hal seperti ini. Yang perlu dijaga oleh hati yang iman, selalu teguhkan iman, sedekat mungkin mengenal Tuhan. Ketika terjebak di alam lain yang diciptakannya, diri sudah siap untuk meminta pertolongan. Hanya padanya kita berserah hidup, juga mati, di dalam dimensi manapun yang telah dikehendaki. Masih dengan ketegangan malam ini, sosok wanita bernama Dewi Kolo Hayuntari semakin menggapai murkanya. Dikibaskannya pusaka itu, lalu keempat punggawanya berubah menjadi sosok menyeramkan. Dengan cengkeraman tangan mereka mengeluarkan kobaran api. Menyeringai wajah-wajah menjijikan itu mempertontonkan pasangan tari, juga liur yang menetes. Wajahnya hampir menyerupai anjing. Salakan panjang terdengar, juga beberapa kali menggeram, seakan ingin menerkam ke arah kami berdua. Dengan tatapan mata yang masih menyala berwarna merah. Beringas terlihat bak muka anjing liar, mempertontonkan hausnya mereka akan kematian. Tenang, bisik Mazmur. Mendengar itu, aku hanya diam. Namun sekujur tubuh ini dibanjiri dengan keringat dingin. Beberapa kali badan bergetar, merinding. Rasa takut terasa dengan semakin cepatnya degup jantung yang memburu tidak beraturan. Geratan gigiku terdengar menyatu, menahan semua ini. Hanya saja berusaha tetap bertahan. Jangan sampai terjatuh lemah yang akan membawa diri pada kematian. Beberapa kali aku terbatuk karena dada sesak terasa panas menggumpal. Segala nafas ini pasti menjadi rasa ketakutan yang terlihat di mata para lelembut. Mata ini hanya menyaksikan sunggingan senyum sinis di bibir wanita iblis itu. Matanya lekat mengarah tajam, melihat ke arah kami, tanpa sekalipun berkedip. Gejolak peperangan ini sudah dimulai dengan benturan aura yang sangat kuat terasa. Bahkan energi terasa perlahan terserap. Semua terasa sakit di sekujur badan ini.
Namun aku hanya berusaha menguatkan diri, walau dasarnya memang sudah tanpa daya apapun lagi. Tidak seberapa lama, lutut juga sudah tidak sanggup menopang badan. Tersujud aku di atas tanah, tanpa sanggup berdiri lagi. Hanya rengkuhan laki-laki di sebelah membantu menopang raga yang tidak sanggup menerima benturan kekuatan magis lelembut itu. Gelak tawa kepuasan terdengar dari Dewi Kolo, seakan memang dia suka mencapai kemenangannya. Sekali bergerak atau menyuruh anjing siluman itu menyerang, tamat sudah kehidupanku. Hanya tersisa doa semata dalam hati, berpasrah. Jika ini kehendaknya, maka ampuni segala dosa, juga kesalahan diri. Hanya terus memohon ampun. Mata kami masih saling melumpuhkan. Senyum yang aku berikan pada wanita itu sebagai tanda aku bukan manusia yang takluk akan iblis. Sudah terasa apa itu kematian. Teriaknya terdengar sangat keras, semakin ganas menggeram. Keempat punggawa itu menyeruak tanda jika bau ajal sudah bisa mereka cium dariku. Liur itu deras menetes dari mulut, seakan ingin segera melumat raga ini tanpa ada sisa lagi. Terlihat dalam tatapanku jika mereka menantikan jatuhnya tubuhku untuk menjadi makanan para siluman. Mata mulai meredup menatap. Sesak nafas tidak hanya sekedar panas dalam diri, namun tenggorokan sudah seperti tercekik oleh tangan astral yang tidak terlihat. Sebelum terkulai, telinga ini masih mendengar. Cukup, biarkan mereka pergi. Terdengar suara Mbak Sareh. Hanya saja, waktu itu sama sekali belum terlihat. Suara yang terdengar disusul dengan derapan langkah kuda berlari, lalu meringkik di belakangku. Bukan hanya itu yang terdengar, auman macan juga dari kejauhan menggelegar. Hadirnya Mbah Sareh membuat ciut nyali kelima dedemit di hadapan kami. Tatapannya tidak setajam tadi. Api di tangan-tangan siluman anjing itu meredup lalu sirna dengan sendirinya. Tentu ini menjadi kelegaan buatku. Dada yang terasa panas juga berangsur reda. Kembali membuka mata dengan bernafas seperti biasa. Nyai Sembrani, ucap Dewi Kolo. Cukup Dewi, sudah terlalu banyak jiwa manusia mati di alam ini. Jangan menambah kotor tanah ini, ucap nenek tua yang kini melangkah maju di depanku. Hanya saja wujud Mbak Sareh tidak sama seperti tadi. Bukan berwujud nenek tua, tetapi wanita muda dengan satu tanduk pas di atas keningnya. Terlihat tangannya juga memegang tombak yang sama persis dengan tombak di tangan kananku. Wanita ini menjadi tameng dari benturan hawa magisnya lelembut. Sangat bisa aku rasakan ketika kembali aku bisa berdiri tegak tanpa ditopang. Kembali seperti mendapatkan kekuatan yang tadi hilang. Telinga ini mendengar lagi sebuah ucapan seperti mantra atau rapalan sebuah ajian. Tiba Kang Armani sudah membidik dengan panah dari cahaya warna putih. Entah kapan dia datang, tiba-tiba sudah ada di sebelah kananku, berdiri seperti Arjuna dalam pewayangan, tanpa berkeming dan mengucapkan apa-apa lagi. Hanya pandangan tertuju ke depan arah lawan. Semua datang tiba-tiba dengan kemampuan masing-masing, yang entah ilmu kanuragan jenis apa yang mereka semua miliki. Menyaksikan hal itu, hanya ucapan syukur ini terucap. Masih memiliki harapan untuk kembali pulang dan terlepas dari pelukan kematian di dalam jagat lembut. Macan hitam yang berdiri tegak di atas lereng
juga siap menerkam ke arah gerombolan setan itu. Itu wujud Joko yang juga hadir untuk menolongku. Masih ada semuanya yang siap berperang, hanya ingin mengeluarkan aku dari tanah kelam ini. Kita sudahi semua ini, Dewi Hanyun, atau kamu sendiri yang akan menuai ajal, kata wanita penjelmaan Mbah Sareh dengan menunjuk dengan tombak trisulanya. Kali ini kamu menang, Nyai Sembrani. Tidak di kemudian hari, ucap sosok itu. Dia lalu melangkah masuk ke dalam tandunya, lalu dipukul keempat anak buahnya, meninggalkan kami semua. Hilang sosok itu, juga padam api yang berkobar di pohon kering yang masih berdiri. Bulan purnama besar di sebalik bukit juga turun perlahan, sampai tidak terlihat lagi. Pulanglah kalian dan jangan pernah kembali ke sini lagi, kata wanita itu. Lalu sosok wanita bertanduk itu membalikan badan ke arahku. Kini kami saling berhadapan dengan wujud menjadi nenek tua lagi, dengan khas ketawa cekikannya. Sudah, pulanglah Nang. Gak usah cari jaran Sembrani. Itu hanya wujudku. Sudah tidak ada lagi yang mesti dicari di Sepungkruk. Tanah ini tanah kutukan dari zaman dahulu. Jiwa yang memasuki hutan ini hanya jiwa yang mengantarkan kematian. Kasih tahu kepada mereka, jangan datang ke sini. Peringatannya terdengar. Terima kasih Mbah, ucapku pada nenek tua. Ingat ya Nang, jangan kesini lagi. Kembali peringatan itu dia ucapkan. Kabut yang dibawa angin sangat kencang, menutup semua pandangan. Bahkan jarak sengkal pun semua tidak terlihat. Semua hanya asap putih yang berbau wangi, yang sangat pekat menyekat. Saat semua itu menghilang, aku tengah berdiri di samping tenda dengan posisi masih ada Mas Pur di sebelah kiri, Kang Armani di sebelah kananku. Hari sudah tenang, terdengar suara alam menyambut dengan kicau burung, juga aliran sungai di bawah sana. Senyum terlihat di wajah kedua laki-laki ini, sampai mereka menepuk pundakku bersamaan, lalu melangkah membangunkan Kang Sujanto yang masih tertidur di dalam tenda. Tanah kelam itu berdampingan. Jangan pernah memiliki rasa penasaran untuk hanya sekedar ingin tahu. Semua itu tidak sebanding dengan nyawa yang dipeluk oleh rasa kematian. Terima kasih sudah mengikuti kisah singkat sahabat saya. Demikian alur yang saya tuliskan. Itulah akhir cerita dari Pelukan Kematian yang ditulis oleh Win. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.